topografi alam yang didominasi pegunungan, Kabupaten Sumedang sangat potensial untuk pertanian dan peternakan. Halo sahabat muda sang kreator, apa kabar? Biasanya nih ya, sektor peternakan dilakukan tentunya oleh kaum tua. Namun di era milenial ini, siapa bilang sih kaula muda tidak punya ketertarikan terhadap sektor peternakan? Seperti apa inovasi yang dilakukan oleh kaula muda dalam sektor peternakan? Bersama saya Astri Nur, saksikan dalam Sang Kreator. Edukasi Senin sampai Sabtu jam 8. Dari referensi yang saya dapat di wilayah Tanjung Sari, ada salah seorang ahli pertanian kreatif berhasil membuat formulasi khusus untuk unggas. Jadi penasaran ya seperti apa sih nutrisi khusus ini? Kang, punten. Ya, Pak. Oh, lagi potong ayam ya? Duh, saya mau ketemu sama Kang Wahyu, di mana ya? Boleh, boleh. Ada di kandang. Bisa dianterin? Bisa. Ya. Yuk. Nah, beruntung saya bertemu dengan Kang Wahyu Indra yang mengajak saya melihat peternakan burung puyuhnya di Rumah Edukasi Biometa Green, Jalan Banjarsari, Dusun Awi Surat, Tanjung Sari, Sumedang. Kang Wahyu. Oh iya, terima kasih. Bang Nana, Kang Wahyu, apa kabar? Assalamualaikum. Alhamdulillah baik, waalaikumsalam. Bener ya Kang Wahyu? Kang Wahyu, saya lihat lagi panen ini telur puyuh ya? Saya lihat Kang Wahyu lagi panen telur puyuh ya? Kira-kira ini unggas-unggas puyuh ini berapa lama sih sampai dia bisa bertelur kayak gini? Nah, unggas ini puyuh, khususnya puyuh, dia bertelur lebih cepat ya. Itu 45 hari dia sudah bisa bertelur. Wow, 25 hari? 45. Oh, 45 Jadi hari. cepat gitu. Nah, yang puyuh ini dia endemi dari Indonesia. Ini asli dari Indonesia. Dan ini ternak yang banyak manfaatnya gitu. Banyak produksinya lebih bagus, lebih banyak dan lebih cepat tadi 45 hari dia sudah bertelur gitu. Perawatannya mudah teh. Kita tinggal kasih makan, bersihin kotoran, dan kita panen telurnya gitu. Tinggal kasih minum, nanti minumnya nanti kita ada tempat yang khusus untuk nyimpan si air minumnya. Dan ini sistemnya pakai nipple, jadi lebih simple gitu kan ya. Jadi nggak terlalu ribet untuk peternak. Oh iya Kang, nipple itu tadi apa sih Kang? Saya belum ngerti sama ini kan unggas-unggasnya tuh 45 hari bisa bertelur. Tapi ini usianya unggas-unggasnya, puyuh-puyuhnya udah berapa lama nih yang ada di kandang ini? Di kandang ini kita udah produksi sekitar 30 hari. Ini usia di 75 hari ini tuh teh. Oh. Jadi udah produksi alhamdulillah banyak gitu. Nah, kalau nipple yang tadi tuh di dalam tuh teh, yang warna merah. Yang merah-merah itu ya, Yang ada merah. paralelnya itu. Nah, itu dia fungsinya supaya itu sebagai air minum. Air minum itu air minumnya jadi, nah si puyuh dia tinggal mematuk itu dan mengeluarkan air. Jadi lebih simple, lebih mudah, lebih praktis gitu. Nah ini airnya air biasa kah? Ini probiotik teh. Oh. Ini suplemen ternak supaya si ternak dia tumbuh baik, tumbuh sehat, kotoran tidak bau, produksinya lebih bagus, produktivitas meningkat gitu. Nah itulah ya kelebihannya ini, bedanya diberi minum dengan air suplemen ya. Bisa dijelaskan lebih rinci nggak? Ini kenapa sih suplemennya itu bahannya dari apa? Terus kelebihannya unggas yang pakai suplemen itu apa? Ya nanti kita akan lihat bagaimana cara membuatnya, terus bagaimana iya. aplikasinya.
sama manfaatnya kayak gimana. Boleh, boleh. Di sini juga kita banyak, bukan hanya ternak puyuh. Nanti di sana ada ayam petelur, ayam pedaging, ayam kampung juga ada. Oh, jadi bukan hanya puyuh yang Iya. pakai suplemen. Jadi semua jenis unggas, semua jenis ternak itu bisa diberikan suplemen ternak tadi. Wah, telur puyuhnya banyak banget dan ukurannya lebih besar dari yang biasa saya lihat di pasar. Oh, ternyata burung puyuh ini rajin bertelur karena diberi nutrisi atau suplemen khusus yang dicampurkan ke dalam makanan dan minuman puyuh. Sebenarnya, sebelum berternak puyuh, Kang Wahyu juga mengembangkan hidroponik yang terintegrasi dengan perikanan dan juga ternak ayam prebiotik. Nah ini tuh ayam tadi sama juga, ini ayam petelur. Nah ini ayam kampung. Ayam kampung ini kita kasih juga pakannya dengan probiotik atau suplemen tadi. Ini dan cara bikinnya mudah. Terus kalau misalkan peternak yang ingin mempraktekannya lebih mudah lagi, lebih gampang dalam perawatan. Sama tadi si aroma baunya nggak kecium bau ya, sama kualitas dagingnya lebih banyak nanti, lebih bobotnya lebih bagus. Ini kalau di sini kita integrasi, di sini integrasi ada tadi ada ayam kampung, terus maggot juga. Ini ada magotnya di sini. Jadi ini bukan ternak yang longyam gitu, kolong ayam, tapi kita tampung kotorannya dan ada magotnya di situ. Nah ini ada maggot tuh teh. Tuh. Ini maggot, serangga maggotnya. Oh. Ini beda sama kayak lalat biasa ya. Lalat biasa mah lebih pendek, kalau maggot atau biasa dia lebih panjang. Dan ini manfaatnya tadi untuk mengurai kotoran sehingga kotorannya tidak bau. Termasuk kita di sini peternakan di sini polanya integrasi. Jadi dari ayam kotorannya jatuh ke ini, ke baki tempat kotoran. Nah di sini ada maggotnya juga. Ada maggotnya juga. Terus maggotnya itu bisa kita kasih untuk pakan lele di sini. Oh, maggot jadi makan buat jadi makanan lele. Di bawah ini ada lele. Di bawah ini ada lele. Nah lele ini kita bisa makan, kita bisa jual lagi gitu kan ya. Nah nutrisi dari kotoran lele tadi atau air yang tadi kita alirkan lagi. Ini di sini sistemnya mengairi aquaponik. Aquaponik. Jadi tanaman dan ikan gitu. Hidup berdampingan, dan manfaatnya kita bisa ambil sayurannya, ikannya gitu kan ya. Termasuk kita nggak perlu pupuk lagi gitu kan. Dengan adanya nutrisi dari kotoran ikan itu bisa dimanfaatkan oleh tanaman. Nah, jadi memang lahan ini sangat terintegrasi ya, dari satu lahan ini sangat fleksibel dan dimanfaatkan secara optimal. Antara ada peternakannya, maggot, perikanan di bawahnya, dan juga untuk mengairi tanaman aquaponik di atasnya. Bener ya Kang? Bener. Sip banget. Sekarang kita kemana lagi nih? Kita akan coba lihat pakan fermentasi. Ya. Nah ini teh, kalau di sini selain dari air minum, kita praktekkan untuk pakannya juga. Kalau ayam kampung kita kasih, ini namanya pakan fermentasi. Oh, pakan fermentasi. Pakan fermentasi ini terbuat dari dedak, jagung, terus tadi probiotiknya juga. Oh, dicampur probiotik. Sebagai bakteri baiknya. Kita akan coba ngasih pakannya teh. Oh, jadi itu yang membuat perbedaan juga dari tekstur daging boiler sama yang kampungnya juga ya Kang? Nah kalau ini ayam kampungnya lebih lunak gitu. Lebih lunak? Nah, karena kita kasih probiotik. Nah, seperti apa sih telur ayam kok bisa besar-besar kayak gini? Saksikan terus Sang Kreator. Nah, nanti kita akan lihat teh cara pembuatan probiotiknya yang suplemen anti bau, terus produksi meningkat dan kualitas bagus. Ayo kita ke sana teh. Boleh Kang, Kang. Ya.
Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Walau awalnya suplemen ini diformulasikan untuk menyuburkan tanaman, khususnya hortikultura, ternyata efektif juga buat ternak unggas. Ide Kang Wahyu yang lulusan peternakan Unpad dan beasiswa di Jepang ini untuk mengaplikasikan pada burung puyuh akhirnya sukses meningkatkan produktivitas puyuh untuk bertelur. Udah, nanti si air tadi dia bakal ngalir ke nipple yang di sini. Jadi tiap hari, tiap waktu dia tinggal matuk-matuk si nipple-nya, bakal keluar si airnya. Oh, dan ini juga sistemnya sudah terintegrasi ya? Sudah terintegrasi otomatis. Nah, pemirsa, setelah saya lihat tadi, penggunaan suplemen ini memang terbebas dari bahan kimia yang tujuannya untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas hewan ternak unggas, salah satunya burung puyuh ini. Alhamdulillah nih Teh, hari ini kita kedatangan tamu dari Sukabumi, namanya Pak Slamet. Dia selaku mentor bisnis saya dan ketua Asosiasi Puyuh se-Indonesia. Jadi bisa tanya-tanya terkait tentang puyuh, pasarnya dan sebagainya gitu kan ya. Nanti kita tanya langsung aja ke Pak Slamet. Bener banget, kebetulan Astri mau tanya nih Pak Slamet. Pak Slamet, gimana sih ya pengalamannya, bisa diceritakan nggak selama menjadi peternak puyuh ini, dan juga Pak Slamet kan menerapkan sistem biofarming ya, seperti apa, bisa diceritakan nggak Pak Slamet? Terima kasih Teh Astri atas kesempatannya. Yang jelas selama kami menggunakan produk biofarming ini, dan harapan saya bisa diikuti oleh teman-teman pelaku usaha seluruh Indonesia. Pertama, biofarming ini mampu meningkatkan produktivitas hingga mencapai 90%. Recording farm ini mencapai seperti itu. Padahal break even point seorang peternak tidak mendapatkan untung dan rugi di kisaran 50%. Misalnya pelihara 1000, bertelurnya 500, itu BEP. Tapi hari ini dari 1000 ekor, dia bisa produksi 900 butir. Sehingga ini recommended untuk dipakai ke teman-teman pelaku usaha. Yang kedua, dia mampu adaptif terhadap lingkungan. Nah, dari kandungan biofarming ini yang saya aplikasikan pada ternak produksi kami, ternyata dengan penggantian pakan yang hari ini cukup fluktuatif harganya maupun suplainya dari pabrikan, ternyata dia tidak berkembang terhadap penurunan angka yang signifikan. Berarti ini recommended. Yang ketiga, insya Allah dan saya percaya diri, pasti dengan demikian ini mampu mengantisipasi isu berikutnya mengenai kandungan kolesterol yang sering didengung-dengungkan orang, sering dikampain, sering di brainwash, katanya kolesterolnya tinggi. Ternyata dengan biofarming, saya yakin di kisaran 250 mg per 100 gram, dari hoax 3.640 mg per 100 gram. Baik, terima kasih Pak Slamet atas penjelasannya. Alhamdulillah bermanfaat sekali. Sama-sama. Tapi Astri, mohon izin mau sama Kang Wahyu mau keliling-keliling, masih keliling di peternakan ini, juga ingin mengetahui tentang suplemen ya Kang ya? Boleh, bisa. Baik, terima kasih Oke. Pak, ditinggal dulu Silakan, ya. terima kasih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Enggak. Pak Fatah. Oh iya. Saya. Nanti kita akan coba racik bagaimana membuat pupuk biofarming yang sudah diajarkan. Nah, biofarming itu suplemen buat unggas. Nah, itu dibuatnya ada dua bagian ya. Yang pertama ini ada konsorsium mikroba atau bakteri yang kita harapkan ada dalam buat suplemen ternak ya. Ini ada di sini. Ini ada beberapa spesies bakteri ya. Bakteri ini dipadukan dengan rempah-rempah ini. Kan rempah-rempah ini merupakan makanan kesehatan ya, digunakan oleh masyarakat untuk minuman kesehatan. Nah, nanti akan kita coba di sini bagaimana misalkan herbal ini kita padukan dengan konsorsium ini. Oke, ini Neng ya. Jadi ini jahe, kemudian nanti ada lengkuas, ada kunyit, kunyit, kencur dan sebagainya ini. Nanti di blender ya, dibuat tepung. Nah, jadi seperti ini dihaluskan ya, dibuat seperti ini. Nah, nanti yang ketika sudah halus seperti ini akan kita campurkan dengan konsorsium bakteri ini. Cara seperti ini kita buka ini. Mikroba ini harus tertutup ya supaya nanti tidak ada bakteri negatif yang masuk ke dalam botol ini. Kita kocok dulu supaya homogen, supaya aktif. Kemudian nanti kita tambahkan ke sini. Kita tambahkan ke tepung dari adonan rempah-rempah tadi. Diaduk seperti ini ya. Nanti kita kemas seperti ini. Dibuat cetakan. Kemudian nanti akan dikemas seperti ini. Ya. Nah, itu tadi ya pemirsa sudah dijelaskan oleh Pak Fatah, juga semoga ilmunya bermanfaat. Terima kasih, penjelasannya sangat bagus sekali dan sangat bermanfaat. Saya mau pamit, izin Kang Wahyu sama Pak Fatah, saya mau melanjutkan lagi perjalanan. Terima kasih ya. Kami selaku direksi dari PT STM sangat mendukung program Biometagreen dalam hal pengembangan ternak. Kita memiliki produk biofarming yang ternyata setelah diuji coba di Biometagreen ini sangat cocok juga untuk peternakan, di mana hasilnya bisa meningkatkan untuk telur puyuh semakin lebih besar dan juga pakan sangat efisien dalam penggunaannya. Kami mendukung Biometagreen sebagai peternakan Indonesia. Untuk melihat bagaimana suplemen ini diproduksi secara massal, Pak Cecep mengizinkan saya untuk melihat proses produksinya di wilayah Soreang, Kabupaten Bandung. Pak, saya Astri dari TVRI. Boleh dong saya ikut Bapak ninjau produk pembuatan suplemen tadi? Boleh, silahkan aja. Nanti kita Astri kunjungi ke pabrik kita. Lokasinya ada di Soreang untuk meninjau dari proses pembuatan pupuk dan suplemen ini. Kita sangat terbuka untuk semuanya. Siap. Oke, kita kunjungan dulu Pak, lihat-lihat di sini. Ini Pak. Agar suplemen ini bisa diproduksi massal, bekerja sama dengan biofarming yang membuat suplemen ini diproduksi, bahkan dipasarkan di beberapa wilayah di tanah air. Untuk satu balok kotak ini itu berapa gram, Pak? Rata-rata dalam keadaan basah 47 sampai 48 gram. 47 sampai 48 gram. Terus di open. Di open dulu. Di open di ruang DHD, tapi opennya bukan open panas. Ada mesin ininya. Suhu dingin pakai AC. Nah, setelah ini proses ini baru masuk open di ruang DHD ya. Oke, saya boleh lihat ya. Mesin di sini ada 3.
yang AC, blower ini, heater, sama jarum dehumidifier yang ini fungsinya untuk mengurangi kadar air, menyedot kadar air yang ada di ruangan tersebut. Supaya mengurangi kadar air. Ya, karena dia tidak tidak di oven pakai oven panas, apalagi dijemur matahari tidak. Karena banyak kandungan prebiotiknya ya. Takut rusak proteinnya yang ada di dalamnya. Dan Berapa lama durasinya sampai 3 sampai 4 hari? 3 sampai 4 hari. 3 sampai 4 hari baru bisa nanti selanjutnya dikemas. Nah, di sini kan kelanjutannya di luar ada. Oh, kelanjutannya di luar. Siap. Setelah melalui proses vakum, baru dikemas. Oh, setelah seperti ini dikemas untuk kemasan dus kayak gini ya? Ya. Termasuk di dalamnya ada material brosur, label. Oh iya ya. Setelah gitu, baru teknik ke proses. Dipasarkannya sudah merambah ke mana saja, Pak? Udah keluar kota juga ya. Keluar kota. Keluar kota di Pulau Jawa. Keluar Pulau Jawa juga ya. Oh iya, se-Indonesia sudah terpasarkan ya produk ini. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Setelah capek bolak-balik Soreang Tanjung Sari, tiba saatnya mengusir rasa lapar di Cafe Ceiva di Biometa Green. Saya juga ingin mencicipi telur puyuh, ikan dan ayam cobek plus tumis kangkung dan ditemani nasi yang pulen, membuat saya lupa sama program diet. Kelezatan hidangan di sini juga diakui pengunjung lainnya. Ini produk yang tadi dari peternakan kita, ada berbagai macam dan ini salah satunya ada ayam bakar. Terus tadi makan apa, Kang? Mie ayam, telur puyuh, ayam goreng, sambal, sayuran. Mantap ya. Nah ini ada mie-nya, terus mie-nya kita dari ayamnya dari peternakan kita sendiri, terus ada telur puyuhnya juga. Jadi ini tadi ayamnya ayam kampung yang dari ternak ya? Nah, ini ayam yang dari sana. Ini kebetulan kita ayam broilernya, ayam pedagingnya yang kita olah jadi berbagai macam olahan, termasuk ayam bakar sama ayam gorengnya. Wah, gimana nih rasanya enak? Wah, luar biasa, dagingnya lembut dan tentunya berkualitas karena kita lihat langsung ke lokasi. Oh, ayamnya dirawat dengan baik, kebersihannya dijaga, akhirnya akan mengeluarkan ayam yang berkualitas yang tentunya kita sudah meyakini apa yang kita makan ini menjadi sehat. Jadi kalau yang mau berkunjung ke Ceiva Biometa Green, ini sangat kita rekomendasikan untuk dikunjungi. Tiap kita ke Tanjung Sari harus ke sini dulu. Oh, gitu.
Alhamdulillah. Nih menurut Bapak nih apa bedanya ayam goreng CIPA ini dengan ayam goreng yang di luar? Dari tekstur dia lebih lembut, terus lebih berasa, terus komposisi sambal tuh, kalau sambal sayuran karena ini juga organik, jadi di lidah tuh sayuran tuh nggak pahit. Jadi tidak meninggalkan rasa pahit apa yang biasa sayuran biasa ya. Tapi ini benar-benar kita menikmati sayuran yang benar-benar segar, tidak ada sisa pahitnya, dagingnya yang empuk dan sambalnya yang mantep. Tadi kan saya panen telur puyuh juga ya. Coba cicipin dong telur puyuhnya. Ini mantap banget nih, telur puyuhnya. Oh iya, makasih ya. Ini puyuhnya memang ukuran agak lebih besar dibanding yang bisa lihat di pasar ya. Jadi secara ukuran lebih besar, terus berasa dan kita meyakini kalau puyuh ini kolesterolnya juga tidak tinggi, tapi malah membuat kita lebih sehat karena proteinnya juga tinggi. Dan kita juga lihat langsung peternakan puyuhnya. Ternyata kandangnya bersih, dirawat dengan baik, dan hasilnya pasti telurnya akan berkualitas. Nah, saya itu suka telur puyuh karena dia tuh ukurannya tuh kecil ya. Dari telur ayam, jadi langsung sekali hap. Tapi ini tuh telur puyuhnya ukurannya lebih besar dari rata-rata yang dijual di pasar. Kita buktikan aja nih rasanya kayak gimana. Kita makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, masih betah rasanya berlama-lama di tempat ini. Sebelum pulang, saya harus mencicipi telur puyuh hasil suplemen khusus inovasi Kang Wahyu dan Pak Fatah. Nah, pemirsa jangan takut untuk makan telur puyuh karena telur puyuh dari Biometagreen ini setelah diberi suplemen, ini terbukti telurnya ukurannya lebih besar, rasanya lebih gurih, rendah kolesterol dan dapat memenuhi kebutuhan protein kita. Saya Astri Nur, terima kasih dan sampai jumpa.